Selamat malam Bapak Ibu kalian, Rahayu, terima kasih masih hadir di meditasi elemen api ya. Ini hari Jumat, kita hari ini melakukan meta elemen api ya. Karena kemarin sudah beberapa kali kita tidak melakukan meta elemen api. Hari ini kita jadwalnya meta elemen api. Baik, angka kekhawatiran penyebaran Omikron cukup tinggi ya kali ini, dan penyebarannya cukup cepat, lebih cepat daripada flu biasa. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi yang terbaik. Baru saja saya menengok tetangga saya yang juga bekerja di tempat saya, juga satu keluarganya sedang sakit ya, dan saya saya ajak ngobrol sebentar, kemudian saya berikan obat juga ya untuk meredakan batuk keringnya. Dan saat itu di sana badan saya juga terasa cukup panas ya, karena berbagi energi positif dengan mereka. Mudah-mudahan besok pagi mereka sudah ada kondisi perbaikan ya. Mungkin di dalam satu RT sekitar 30 kakak di tempat saya ya, sudah ada lebih dari 50% yang mendapatkan gejala Omikron ya, yaitu sakit kepala, kemudian mual, tidak ada nafsu makan, kemudian badan sakit ya, linu semuanya, kemudian batuk kering ya, batuknya tidak berhenti-berhenti ya, batuk kering. Ini mungkin ya juga sudah umum ya, terutama kalau kayak di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja ini karena kotanya padat, terus jarak jarak di antar rumah juga sangat berdekatan ya, mungkin penyebarannya lebih cepat. Di tempat saya saja yang jarak antar rumahnya kurang lebih sekitar 20 meter aja masih cukup cepat penyebarannya ya. Padahal saya tinggal di kampung ya, di perumahan kecil ya. Jarak tanahnya memang masih pada luas-luas ya. Tanahnya itu ya kurang lebih satu kapling sekitar 20 kali 50 meter ya. Ya cukup luas masih. Jadi itu pun penyebarannya sudah sangat cepat ya. Nah, baik Bapak Ibu, jika di antara Bapak Ibu terjadi mendapatkan gejala seperti itu ya, yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Ya. Tetap tenang, kemudian pada bagian yang sakit dimanapun ya, di seluruh tubuh ya, kendorkan, melepaskan, karena pasti setiap rasa sakit itu ada resistensi ya, ada resistensi di otot ya, di otot. Dan juga secara mental ya, secara mental kita pasti juga menahan ya, menahan rasa sakit itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah relax. Pada saat mendapatkan gejala-gejala virus Omikron ini tentu saja kita tidak memungkinkan untuk bekerja ya. Jadi kalau pas lagi di rumah ya, daripada Anda suntuk dah tidak melakukan apa-apa ya, Anda lihat handphone juga tidak bisa fokus ya, Anda melihat televisi juga tidak bisa fokus, tidur juga tidak nyaman ya. Yang harus Anda lakukan adalah mencoba untuk meditasi ya, sejenak. Sadari ya rasa sakitnya, kemudian kendorkan ya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya bahwa suatu jenis penderitaan apapun itu ya, baik pada fisik maupun mental, ketika kita mampu untuk menerima penderitaan itu ya, maka sebetulnya 50% dari penderitaan itu sudah bisa diatasi secara mental. Nah, secara mental.
Oleh karenanya, ketika misalnya badan kita bergelinu, sakit ya, atau mungkin Anda perutnya melilit ya, mules, mual ya, kemudian ada diare, dan ini tentu sangat mengganggu baik secara fisik maupun mental. Ketika kita mampu untuk rileks, kemudian menerima rasa sakit ini, ya merangkul rasa sakit ini dengan kesadaran, kita lepaskan ketegangannya, ya, jangan menolak ya, jangan menolak. Sebab menolak itu merupakan ekspresi mental dari kebencian. Ya. Dan setiap bentuk kebencian itu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan baru. Ya. Oleh karenanya, ketika terdapat berbagai macam bentuk penderitaan pada fisik maupun mental, kita jangan menolak, tapi kita rangkul, rasakan, disadari, ya, mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Memang tidak nyaman, ya, memang tidak nyaman, tetapi kita harus rangkul. Pada saat secara mental kita mampu untuk rileks, rangkul rasa sakit itu dengan kesadaran, ya, maka penderitaan batinnya itu sudah berkurang. Dan pada saat penderitaan batinnya berkurang, karena kesadaran kita cukup bagus saat itu, otomatis ya, walaupun Anda tidak berlatih meditasi elemen api, tetapi karena Anda membangkitkan energi kesadaran, ya, dan kesadaran itu Anda tanamkan pada setiap sel dari tubuh Anda. Setiap gerakan, setiap penderitaan, setiap rasa sakit pada bagian manapun di tubuh, ya, Anda tanamkan kesadaran pada setiap bagian sel itu. Saat itu sebetulnya Anda sedang membangkitkan elemen api. Ya. Jadi ketika penderitaannya sudah berkurang secara mental, sebetulnya saat itu Anda sedang mencoba untuk mengobati diri sendiri. Ya. Ini merupakan salah satu bentuk pertolongan pertama. Ya. Pertolongan pertama pada saat kita mendapatkan kondisi penderitaan apapun bentuknya. Ya. Selama ini memang ya, jika sakit tentu saja semua orang itu fokus pada fisiknya, ya. Fokus pada fisiknya. Tetapi sebetulnya energi kehidupan itu sendiri ada pada kesadaran atau pada arus mentalnya. Sebab tanpa adanya arus mental, kehidupan akan berakhir. Ya. Jadi energi kehidupannya itu ada pada kesadaran. Nah, kita pelihara energi kehidupannya dengan tetap sadar, seluruh tubuh kita akan merespon. Ya. Seluruh tubuh kita akan merespon bahwa adanya kesadaran tentang kehidupan. Ya. Jadi ini saya akan mengajarkan tentang regenerasi sel ya kepada Bapak Ibu. Ini kunci daripada regenerasi sel. Usia pertumbuhan manusia ya secara klinis ya, secara klinis itu puncak pertumbuhan, masa pertumbuhan daripada sel kita itu antara 35 sampai 40 tahun. Ya. Ini puncak pertumbuhan, masa pertumbuhannya. Setelah mencapai usia 35 sampai 40 tahun tidak ada pertumbuhan kembali. Ya. Ini biasanya ditandai dengan salah satunya ya ada yang gigi gerahamnya baru tumbuh ya, sempurna 32 gigi ya. Atau bahkan ada yang lebih gitu ya. Dan misalnya pertumbuhan tinggi badannya juga sudah mentok ya. Ke atas tidak bisa, ya, tapi ke samping bisa. Ya. Ke sampingnya itu tidak terbatas, lebar sekali. Kalau ke atas terbatas memang. Dan masa pertumbuhannya memang sampai usia kurang lebih 35 sampai 40 tahun. Itu masa puncak. Tetapi proses regenerasi sel daripada tubuh, itu masa puncaknya
hingga umur 50 sampai 50 tahun. Setelah kita mencapai umur 50 sampai 55 tahun, kemudian proses regenerasi selnya itu menurun. Ya, regenerasi selnya menurun. Oleh karenanya, setelah kita mencapai usia 50 tahun, ketika kita sakit ya, itu penyembuhannya lebih lambat. Lebih lambat. Kenapa? Ya memang karena sudah seperti itu. Ya, secara alami seperti itu. Tetapi jika diamati, ya jika diamati lebih detail, nih kita zoom lebih detail dan lebih detail lagi. Setelah mencapai umur 50 hingga 50 tahun, 55 tahun, ya, hampir kebanyakan orang karena tidak tahu bagaimana caranya melatih kesadaran, itu kesadaran sudah menurun. Kesadarannya sudah menurun. Bersamaan dengan menurunnya kesadaran itu, ya, maka proses regenerasi selnya itu juga menurun. Ya. Jadi salah satu indikasi menurunnya kesadaran, misalnya pada daya ingat ya menurun, kemudian kesadaran fisik ya apa yang dilakukan ya, itu juga lebih sedikit ya kesadarannya. Nah, semakin menurun kesadaran seseorang, ya, semakin dia tidak waspada dengan tubuhnya, maka proses regenerasi selnya itu juga semakin menurun. Nah, oleh karenanya kita harus kembali seperti ketika jiwa-jiwa kita masih muda atau masih kecil melihat sesuatu yang baru kagum ya. Padahal ya kalau anak kecil belum tahu. Kalau kita yang seumuran sekarang ini kita sudah tahu. Jadi sebetulnya kalau menunjukkan rasa kagum itu juga aneh ya. Itu juga aneh. Tetapi no problem. Selalu merasa excited dengan sesuatu yang menurut Anda mungkin menyenangkan walaupun bukan hal baru. Selalu exciting ya dengan sesuatu yang menyenangkan walaupun itu bukan hal yang baru. Menunjukkan ekspresi ya secara mental exciting terhadap sesuatu yang menyenangkan walaupun bukan hal yang baru, itu akan memberikan stimulus ya kepada setiap sel-sel dari tubuh kita. Kegembiraan ya, ekstasi ketika masa-masa kecil, masa-masa pertumbuhan, masa-masa remaja itu muncul kembali dan itu direspon oleh tubuh kita. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ketika kita mampu dengan penuh kesadaran ya, melatih pikiran kita terhadap setiap aktivitas gerak fisik ya, dan terutama adalah aktivitas gerak mental ya. Dan kita tahu bagaimana caranya menumbuhkan kebahagiaan pada hal-hal yang kecil sekalipun ya. Sepertinya kelihatannya lugu ya, orang sudah tua ya, pangkotan ya, tapi kok gampang sekali bahagia. Kelihatannya kok orang ini polos dan lugu ya, no problem dinilai seperti itu. Memang kita adalah happy man ya, orang yang selalu bahagia. Dengan cara demikian ya, ketika kesadaran tubuh itu tetap hadir ya, dan kita mudah untuk menjadi bahagia dengan hal-hal yang kecil sekalipun, tubuh kita akan merespon ya. Dan ini akan menjadi suatu kekuatan ya secara mental untuk melakukan regenerasi sel. Ini memang sebetulnya kalau di dalam bahasa psikologinya itu adalah menipu mental. Ya, menipu mental. Jadi suatu kamuflase seolah-olah kita tidak tua. Nah, istilahnya begitu. Karena image orang tua itu adalah diam, ya, kemudian lebih banyak merenung, kemudian slow, ya, kemudian respon lambat, ya. Biasanya ekspresi yang ditunjukkan oleh orang tua, anggapan itu seperti itu. Nah sekarang kita balik.
Kita tidak seperti itu. Ya. Memang ya kalau dalam bahasa psikologinya ya ini memang seolah-olah seperti menipu secara mental, tetapi no problem. Kita sadar sepenuhnya, ya, kita sadar sepenuhnya bahwa memiliki kebahagiaan pada hal-hal yang kecil itu penting. Ya. Suatu penelitian ya penelitian medis ya tentang psikologi juga menunjukkan orang yang lebih banyak kebahagiaan yaitu apa namanya regenerasi selnya itu lebih cepat dan apa namanya keriput ya lebih sedikit. Kemudian rambutnya juga lebih hitam, ya tidak banyak uban dan lain sebagainya. Dan kondisi kesehatan organ tubuh secara keseluruhan itu lebih baik daripada orang yang kurang bahagia. Nah, oleh karena Bapak Ibu, kondisi mental kita harus sadari ya, kondisi fisik kita harus sadari ya. Kapan kita harus menumbuhkan kebahagiaan ya, kapan kita harus berdamai dengan penderitaan ya, fisik maupun mental, kita harus tahu. Ya. Ini adalah kunci untuk melakukan regenerasi sel. Ya. Sehingga bisa terus tampak awet muda ya. Oke. Nanti akan saya lanjut materinya setelah kelas meditasi. Saya sudah berkeringat ya. Kita hari ini meta elemen api. Sebentar. Okay. Bapak Ibu, tangannya disilangkan ya seperti ini, diletakkan di atas tumit seperti ini. Duduk yang tenang dan nyaman. Diamkan pikiran. Lembutkan pikiran. Lembutkan tubuh. Penuh kesadaran terhadap tubuh. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar 1 meter.
Pikiran diam, tanpa kata-kata. Rasakan seluruh tubuh. Sekarang, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, kendorkan pipi, contohkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Rasakan sukacitanya. Kemudian, kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan di antara jari-jari tangan. Perhatikan, kita masih bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada.
Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Pikiran diam tanpa kata-kata, penuh kesadaran, rasakan seluruh tubuh bersamaan, beserta dengan seluruh titik sentuhnya. Baik, sekarang rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Penuh kesadaran, kendorkan kulit kepala. Kemudian, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, pejamkan matanya perlahan, dan rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata itu. Kemudian, tenangkan mata. Penuh kesadaran, tenangkan bola mata. Kemudian, tenangkan telinga, rasakan hingga jauh ke dalam gendang telinga.
Kemudian tenangkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan sukacitanya. Sekarang, angkat seluruh bagian kepala, mulai dari kulit, rambut, sampai jauh ke dalam bagian kepala. Tenangkan keseluruhan dengan penuh kesadaran. Masuk lebih dalam ke bagian otak maupun organ lain di seluruh area kepala. Ditenangkan. Dan tersenyumlah. Kemudian tenangkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan kedua tangan seolah sudah menyatu. Hanya ada sentuhan tetapi tidak bisa dibedakan kanan dan kiri. Kendorkan. Tegakkan badan tetapi santai. Tenangkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Jantung, paru-paru, hati, empedu, semuanya ditenangkan. Limpa, tersenyumlah kepada seluruh organ Anda. Kemudian tenangkan otot perut dan seluruh organ di dalam rongga perut, lambung, usus kecil, usus besar, ginjal, pankreas, semuanya ditenangkan.
tersenyumlah kepada organ di dalam perut kita. Kemudian rasakan pinggul dan kaki, tenangkan, kendorkan, dan tersenyumlah untuk organ pinggul dan kaki. Baik, sekarang dengan penuh kesadaran, rasakan seluruh tubuh bersamaan, tersenyumlah kepada tubuh Anda sendiri. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Pikiran diam tanpa kata-kata. Baik, sekarang dengan penuh kesadaran terhadap tubuh, kita isi tubuh kita dengan kata-kata yang baik. Setelah itu, kita endapkan kembali pikiran. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat
melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah pada diri sendiri, endapkan pikiran penuh kesadaran jauh ke dalam tubuh. Pikiran diam, pastikan semuanya beristirahat dengan baik. Baik, sekarang gerakkan kembali pikiran, rasakan seluruh tubuh bersamaan, kenali setiap objek indera dengan baik, kemudian kita akan berbicara kembali, mengisi tubuh dengan kata-kata yang baik, dengan harapan dan doa yang baik. Terima kasih tubuh,
karena Engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Endapkan kembali pikiran, jauh ke dalam kesadaran tubuh, tersenyumlah, diamkan pikiran tanpa kata-kata.
Baik, sekarang gerakan kembali kesadaran. Rasakan semua sensor indera. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Terima kasih Om. Iya Pak, sama-sama Pak. Bapak Ibu, sang teman, usianya tidak jauh dari saya. Beliau pernah menderita tumor di otaknya. Pada saat itu, ini beberapa tahun yang lalu ya. Orangnya sekarang masih sehat. Beberapa tahun yang lalu ketika tumornya sebetulnya kecil, ya hanya kurang lebih kalau di CT scan itu paling sebesar ini, ya kecil. Tapi di CT scan itu kelihatan sekali ada flek hitam ya di apa namanya di otaknya. Pada saat tumor ini tergolong tumor yang cukup ganas sehingga tidak berani diangkat oleh dokter. Ya. Ketika tumor ini bereaksi, ya, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ya, setelah itu dia kejang-kejang ya, dan kehilangan kesadaran untuk beberapa menit. Ya. Kemudian dia menjalani berbagai macam terapi dan pengobatan medis maupun alternatif ya. Tetapi setelah dijalani beberapa tahun ya tidak membuahkan hasil yang baik. Kemudian kebetulan orang tuanya cukup dekat dengan saya ya, dan menceritakan kondisi teman saya ini ya. Kemudian saya analisa. Pada saat itu orang tuanya karena masih berpikir sedikit kolot ya, kemudian menduga bahwa mungkin anaknya kena barang halus ya atau terkena santet ya, dan sejenis itulah intinya. Setelah saya analisa ya, saya lakukan meditasi sejenak, saya sempat menginap di rumahnya kurang lebih 2 malam. Kemudian saya temukan memang ada tumor yang cukup ganas di kepalanya. Baru kemudian orang tuanya mengatakan benar bahwa memang ada penyakit. Tetapi waktu itu karena pikirannya masih kolot ya, menduga bahwa penyakit itu mungkin karena terkena barang kotor ya, atau barang halus. Nah, kemudian saya berikan terapi meta elemen api. Ya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu adalah meditasi elemen api, tetapi saya berikan terapi meta elemen api ya, kepada teman saya itu. Dan saya juga mengajarkan kepada orang tuanya untuk membangkitkan api kesadaran. Ya, tetapi saya tidak mengatakan itu meditasi elemen api. Dan orang tuanya, bapaknya, ya kebetulan yang sangat sangat penuh kasih sayang, penuh perhatian. Itu setiap hari bermeditasi, ya kebetulan Katolik ya, bermeditasi. Ya. Kemudian setelah meditasi itu membaca doa novena ya, dan dengan penuh kesadaran tentu saja ya. Dan kemudian setiap kali sesi meditasi badannya berkeringat luar biasa ya. Berkeringat luar biasa, sangat panas. Teman saya ini dalam waktu beberapa kurang lebih sekitar 3 tahun ya, itu sama ya, setiap beberapa hari sekali itu selalu mengalami sakit kepala
dan dia kehilangan kesadaran. Tetap ya. Tetapi durasinya semakin pendek. Karena berbagai macam pengobatan medis ya dan alternatif waktu itu kurang membuahkan hasil ya. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan pengobatan herbal science ya, yaitu menggunakan jamur linci ya waktu itu. Dan setelah mengkonsumsi jamur linci rutin ya, selama kurang lebih sekitar setengah tahun ya, terdapat perubahan cukup bagus ya. Durasi kejangnya itu semakin pendek dan harinya itu semakin lama. Yang tadinya katakanlah 2-3 hari sekali kejang, itu bisa 1 minggu sekali. Ya, kemudian 10 hari sekali, ya, itu semakin lama. Dan kesadaran semakin baik. Ya, kesadaran semakin baik. Saya mengajarkan kepada dia cara untuk mengalihkan rasa sakit. Ya. Mengalihkan rasa sakit. Ya. Ini memang, ini ada satu metode bagus sekali ya di dalam teknik Mahasi. Ya. Ketika ada rasa sakit, misalnya meditasi, ada rasa sakit di kaki, ya, kita tidak menghindar, kita tidak menolak, ya, tetapi kita penuh kesadaran, ya, merasakan rasa sakit itu sampai kepada intinya, inti rasa sakit itu dicari, ya, dirasakan, ya, kemudian dilabel, ya, dilabel sakit, ya, dirasakan kemudian dilabel sakit, dirasakan dilabel sakit, tepat pada inti dari rasa sakit itu. Karena hukum alam daripada pikiran itu tidak bisa bekerja pada dua aktivitas bersamaan. Ya. Maka pikiran akan fokus pada satu aktivitas yang lebih dominan. Ketika melabel penuh kesadaran itu menjadi lebih dominan daripada rasa sakitnya, maka rasa sakit itu adalah aktivitas mental. Kemudian kesadaran label itu juga aktivitas mental. Ya. Jadi ini tidak bisa tabrakan. Hanya salah satu yang dominan yang akan diperhatikan oleh pikiran. Ketika melabel dengan penuh kesadaran itu lebih kuat, lebih dominan, rasa sakitnya hilang. Ya. Ketika rasa sakitnya hilang, tidak dilabel lagi. Tidak dilabel lagi. Ketika muncul, dilabel lagi. Ketika kesadaran sakitnya dominan lagi, ya, itu sakitnya hilang lagi. Itu terus demikian, bolak-balik. Sehingga dia sudah terbiasa menghadapi rasa sakit di kepalanya. Dan akhirnya karena sudah terbiasa, rasa sakitnya itu semakin kecil. Nah, dia belajar untuk rileks, mengendorkan, dan menghadapi rasa sakit dengan berani. Ya, dengan berani. Dia tidak menolak, dia tidak memusuhi, dia tidak membenci, karena dia tahu setiap bentuk kebencian itu adalah ketegangan baru. Ya, menghasilkan ketegangan baru, resistensi baru. Jadi dia merangkul. Memang menyadari dengan penuh kesadaran dan melabel ini adalah menipu pikiran, tetapi ini efektif. Ya, ini efektif, ini efisien untuk berhadapan dengan rasa sakit itu, rasa sakit yang luar biasa, sehingga tidak dibutuhkan morfin. Ini pernah juga saya ajarkan kepada satu orang ya, yang juga dengan penyakit kanker ya, stadium cukup lanjut ya, sehingga dokter mengatakan harus menggunakan morfin, ya, tetapi dia bertahan untuk tidak menggunakan morfin. Walaupun akhirnya kemudian beliau meninggal dunia, ya, tetapi beliau mengatakan kepada saya terakhir, ya, ini orang Lampung, bahwa dia bisa menghadapi rasa sakitnya dengan berani, dan rasa sakitnya itu tidak mengganggu sama sekali. Ya. Ketika kondisinya ngedrop, ya, dia masih mampu untuk memberikan respon pada saat kita membacakan doa, sampai kemudian mengantarkan beliau sampai tidak ada. Tetapi teman saya yang tadi saya ceritakan dia mengalami tumor di otaknya ini sekarang sudah sembuh, bersih. Sudah dicek ke Singapura, bersih. CT scan bersih semua. Dan orangnya masih hidup, sehat. Sekarang
punya istri yang cantik ya, laki-laki teman saya ini, dan punya anak perempuan yang cantik juga, anaknya normal. Teman saya ini 100% sembuh sekarang. Ya. Mentalnya sudah bagus lebih dulu. Ya. Sudah bagus lebih dulu. Mental yang positif ini ya, itu separuh obat. Ya, mental positif itu separuh obat. Ya, right attitude ya itu separuh obat. Kemudian proses pengobatannya berjalan lebih mudah, ya, lebih mudah. Oleh karenanya Bapak Ibu ya, memiliki sikap mental yang positif ya itu sangat penting, ya, sangat penting. Relax, enjoy, rangkul ya setiap bentuk penderitaan apapun bentuknya, ketidaknyamanan apapun bentuknya, sehingga itu memungkinkan bagi kita untuk mengalami penyembuhan lebih cepat. Ya. Exciting, ketika Anda mendapatkan rasa releasement ya atau rasa kenyamanan, terbebas walaupun terbebas dari rasa sakit walaupun itu hanya sekejap beberapa saat, excite, senanglah, bahagialah, karena excitement itu akan merangsang daya sembuh daripada sel-sel tubuh Anda. Dan pada saat kita dengan penuh kesadaran menyadari setiap aktivitas tubuh dan pikiran, dan energi kesadaran itu tertanamkan pada setiap sel daripada tubuh dan kesadaran kita. Dan itu adalah suatu stimulus ya, suatu stimulus untuk regenerating cell ya, untuk regenerating cell secara mental seperti itu ya. Secara medis saya kurang bisa menjelaskan karena saya bukan orang kedokteran ya, tetapi secara mental demikian, karena mental yang saya pelajari. Tentu ilmu psikologi hasilnya yang saya baca beberapa jurnal, hasilnya juga tidak jauh berbeda dan justru mendukung praktik-praktik meditasi mindfulness ya, seperti ini. Karena memang praktik mindfulness itu memang mendukung proses kesembuhan seseorang ketika mengalami sakit. Jadi Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan ya malam ini. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tetapi perlu untuk dikenali kembali, ya, digali kembali, ya, sehingga Anda lebih punya rasa percaya diri ya, ketika Anda mengalami sakit ya. Dan ini akan membantu tubuh Anda untuk melakukan regenerating self healing. Ya. Lebih banyak bahagia, ya, walaupun hal yang sederhana, terlihat konyol, no problem, no problem. Ya. Lebih banyak bahagia, berarti Anda lebih sehat, lebih muda. Maunya kan begitu, lebih panjang umur. Dan mudah-mudahan ya perjalanan hidupnya menyenangkan. Itu yang ingin saya bagi Bapak Ibu. Ya, ada hal yang lebih detail, tapi mungkin besok ya, waktunya masih ada. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Oh, selamat malam. Rahayu. Selamat malam Romo. Rahayu Romo. Bye. Bye. Ya, Romo, terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.